Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin Inter, bukan ngomongin tetangga. Tapi kadang-kadang ngomongin tetangga juga dikit-dikit aja. Oke, langsung saja. Ini aku punya topik utama, yaitu pertarungan dua striker terbaik Serie A di laga Inter lawan Juventus. Tapi sebelum itu kita pemanasan lah dulu, warming up dulu. Pertama dari ini, berita ringan saja. Inter mengeluarkan nama Cuadrado dari skuad Liga Champions, kemudian langsung digantikan oleh nama tentu saja Tajon Buchanan. Walaupun sampai sekarang Buchanan belum debut sama sekali, bahkan main 1 menit pun belum dapat. Tapi Inzaghi kabarnya sudah percaya diri dengan dia. Tapi menurutku ya wajar aja sih. Cuadrado sejelek-jeleknya Buchanan, Cuadrado itu kan cedera, jadi ya mau nggak mau itu mesti dicabut, masukin pemain baru. Itu soal Buchanan. Nah kemudian pelan-pelan satu pemain ini menjadi semakin hot item. Bukan ini. Nah ini dia, yaitu siapakah ini? Tahu kak ini tampangnya siapa nih? Ini Gudmundsson, strikernya Genoa. Ini adalah striker yang bisa main sebagai second striker, bisa main sebagai gelandang serang. Tipikalnya itu dia striker kreatif, pencipta peluang, bisa free roll. Intinya ini adalah pemain versatile, bisa segala macam. Nah saat ini dia ditawar sebelum Januari, sebelum penutupan bursa transfer, dikabarkan Fiorentina sangat berminat. Sudah bahkan sampai 2 kali mengajukan penawaran tapi ditolak oleh Genoa. Genoa mintanya 30 juta, sedangkan Fiorentina penawaran terakhir mereka itu adalah 20 juta. Belum tercapai kesepakatan, sehingga kalau Inter berminat dengan Gudmundsson, dengan penampilan dia di paruh pertama musim ini, sepertinya nanti di musim panas ini akan lebih mahal lagi, dari lagi 30 juta kalau dia konsisten. Sekarang ini kalau aku tidak salah tadi baca, dia sudah mencetak 2 gol dan 9 assist, atau 9 gol 2 assist, pokoknya itu udah angkanya 2 dan 9. Sangat aku ngeliat sih ini benar-benar striker yang sangat dibutuhkan oleh Inter. Dia dipasangkan dengan Lautaro pasti cocok. Lautaro bisa didorong lebih ke depan, dipasangkan dengan Thuram juga pasti cocok. Kita lihat saja kalau harganya sekian apakah dia bisa. Cuman masalahnya kan musim depan hampir pasti si Korea akan balik ke Inter, karena kan perjanjiannya Marseille wajib membeli kalau mereka lolos ke UCL. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan biarpun gagal ke Liga Champions mereka tetap berminat dengan si Korea. Cuman dengan penampilan Korea yang seperti itu, yang masih pecah telur pun belum, sepertinya udah welcome back Korea aja dah. Alright, nah kemudian sedikit aja, sejak berapa ya, 2 hari terakhir ini bintangnya Juve dikait-kaitan dengan Inter. Siapakah itu? Ya tentu saja Rabiot. Rabiot sampai sekarang situasi kontraknya belum ada perkembangan. Padahal kontrak dia tinggal 6 bulan lagi. Ini sudah lepas, sudah habis masa transfer musim dingin. Belum juga diperpanjang. So di sini kita bisa lihat sepertinya Rabiot sudah sepertinya lah ya, mungkin 70% kemungkinan dia akan meninggalkan Juventus. Apakah Inter berminat? Dari sisi Inter tidak ada komentar. Mungkin mereka tidak mau mendulang bikin kontroversi menjelang ini pertandingan, kan nanti dibilang wah sengaja itu biar merusak konsentrasi. Dari Inter nggak ada komentar. Dari Rabiot juga nggak ada, dari Juventus juga nggak ada. Tapi dari Barzaghi, ini Marco Barzaghi bilang bahwa ini tidak sepenuhnya fake news, tidak sepenuhnya palsu. Memang ada kemungkinan ke arah sana, tapi ya namanya jurnalis kan, dia berspekulasi biar kalau bener, wah ternyata ini pinter wartawannya, ternyata bener. Tapi apa ininya, sumbernya itu tidak jelas. Yang jelas begini, aku sih tidak terlalu excited dengan Rabiot. Bukannya karena Rabiot jelek, tapi dia tuh salah satu gelandang terbagus di Serie A saat ini. Cuman dengan transfer Zielinski yang sudah hampir rampung, Inter itu sudah punya gelandang yang sangat kuat di posisi gelandang tengah ya. Ada Barella, kemudian Fratesi, Mkhitaryan, tambah Zielinski. Kita cuma perlu 2 gelandang tengah, tapi sekarang sudah ada 4 gelandang yang bagus.
Nambah Rabiot lagi ini akan jadi redundant, kecuali Rabiot ini bisa main sebagai gelandang bertahan, oke lah. Cuman di sana juga kita udah punya Hakan sama Aslani. Itu faktor pertama. Yang faktor kedua, gajinya gede. Di Juventus aja dia digaji 7. Kalau dia pindah dari Juventus, hampir pasti dia pingin gaji yang lebih gede kan, 7,5 atau 8 bahkan. Itu faktor ketiga, Rabiot ini kan baru musim ini dia benar-benar bagus. Sebelumnya dari PSG dia pindah ke Juve, naik turun gitu aja. Baru musim ini benar-benar wow, bersinar banget. So sepertinya dengan histori dia yang seperti itu kok ngapain gitu. Sudah Zielinski aja fokus biar dapat Zielinski. Kalau udah dapat Zielinski, tidak diragukan lagi, Inter lagi-lagi akan memiliki lini tengah terkuat di Serie A, salah satu yang terkuat juga di Eropa. Itu sih kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Tapi jelas Rabiot ini gelandang bagus, sangat bagus. Di Juventus dia benar-benar mulai ketemu kliknya. Kemudian jeng pemanasan lagi sebelum menuju ke dua striker yang akan kita bandingkan itu. Szczęsny bilang dia berharap bisa menghindari penalti melawan Çalhanoğlu dan Lautaro. Kalau Lautaro ya paling lip service aja. Tapi komentar dia tentang penalti Çalhanoğlu itu serupa dengan komentarku. Percuma mempelajari karena kalau dia menendang penaltinya dengan sangat bagus, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh goalkeeper manapun. Dia sendiri yang bilang gitu loh, si Szczęsny ini. Szczęsny ini salah satu kiper terbaik di Serie A saat ini. Bersama dengan Sommer dan Maignan. So karena ya seperti aku bilang, Çalhanoğlu itu benar-benar ke pojok. Dan dia bilang walaupun kita bisa menebak dengan benar kemana arahnya, itu karena bolanya keras dan sangat ke pojok, itu nggak bisa digapai gitu loh. Ya beda dengan ininya Lautaro kan mengandalkan supaya kipernya tertipu. Tapi kalau kipernya nggak tertipu ya udah bahaya. Itu sih bro. Nah kemudian Szczęsny berikutnya adalah menyebutkan striker terkuat di Serie A. Menurut dia ada Vlahovic tentu saja karena dia rekannya. Kemudian yang kedua Lautaro. Kemudian yang ketiga adalah Osimhen. Ini bukan apa sih ya, Osimhen sekarang agak redup karena musim lalu kan aku sudah bilang musim lalu itu entah gimana Osimhen yang biasanya cedera musim lalu nggak cedera. Kemudian sekarang dia cedera lagi, ditandu bahkan pakai stretcher keluar lapangan di Piala Afrika. So ya Napoli akan makin terpuruk ini sepertinya karena striker andalannya cedera. Nah sekarang kita bahas berarti tinggal 2 kan, karena 3 striker terbaik saat ini di Italia di Serie A kan, yaitu Osimhen, Vlahovic dan Lautaro. Osimhen udah cedera berarti tinggal 2 dan kebetulan keduanya akan bertanding. Ini ada artikel yang sangat menarik dari Football Italia. Legend A Tale itu kayak dongeng atau kisah 2 striker. Duel Lautaro dan Vlahovic di laga Inter lawan Juve ini banyak informasi yang menarik ya. Yang pertama dari ini, bintang dari Nerazzurri dan Bianconeri dua-duanya memiliki season yang berbeda. Yang satunya ini maksudnya Lautaro terbang sangat tinggi setelah melalui bertahun-tahun perkembangan atau pertumbuhan yang sangat konsisten. Itu Lautaro karena sejak dia pertama dibeli grafiknya terus naik. Sedangkan Vlahovic itu sebaliknya. Sejak dia dibeli dari Fiorentina, Vlahovic ini kan tidak konsisten. Baru di musim ini dia mulai menemukan tajinya kembali. Dia ada di peringkat 2 pencetak gol terbanyak, padahal sebelumnya ini aku liatin ya, 12 gol melawan 19 gol dari 19 pertandingan. So itu yang jalannya berbeda, tapi tampaknya di musim ini kedua-duanya mulai menemukan bentuk permainan yang terbaiknya. Lautaro mengenakan ban kapten dengan kebanggaan di musim ini, memainkan peran seorang pemimpin, atau bukan memainkan peran seorang pemimpin sini maksudnya memimpin
serangan Inter atau perjalanan Inter menuju Scudetto. Dia telah mencetak 19 gol dari 19 pertandingan, menjadi focal point dari sistemnya Inzaghi. Wah, ini aku terus terang ada beberapa yang aku nggak ngerti gimana cara bacanya. Misalnya XAG tambah NPXG. NPXG aku nggak tahu. XG aku tahu ini. Expected goal, XAG itu expected assist, tapi ada N-nya ini aku nggak tahu. Shot creating action, kemudian kalau kawan-kawan lihat di sini ada possession, ada defending. Nah, dalam segi defending kelihatan banget Lautaro ada 99 interception, ini sepertinya 99% deh. Dibandingkan dengan Vlahovic ya beda banget karena karakternya beda. Vlahovic ini kan tipe yang lebih banyak nunggu di depan, sedangkan Lautaro itu tidak segan-segan turun ke belakang melakukan pressing, bahkan bertarung untuk merebut bola dari musuh. Kalau Vlahovic ya nunggu dikasih operan gitu. Sebagai perbandingan, cerita Vlahovic di Juventus telah mengambil ini rute yang berbeda. 2 tahun setelah transfer yang tinggi yaitu 80 juta dari Fiorentina, striker dari Serbia ini akhirnya mulai membuktikan kualitasnya di bawah Massimiliano Allegri dan mulai membuktikan poinnya di bulan ini. Dia mencetak 12 gol dari 20 pertandingan di musim ini, yang mana 6 dari gol ini datang di 4 pertandingan terakhir. Ya memang belakangan ini nggak berhenti ngegol si Dusan Vlahovic ini kan. Tapi walaupun mencetak gol lebih sedikit daripada Lautaro, jumlah yang dia bukukan itu tetap mengindikasikan bahwa dia menjalani season yang bagus di Juventus. Dia membukukan rata-rata 0,75 gol per 90 menit, 4,35 tembakan per pertandingan per 90 menit dan 0,5 expected goal per 90 menit. Terakhir 6,53 sentuhan di daerah penalti lawan per 90 menit. Nah, sekedar ini aja, dia mencetak 0,75 gol, sedangkan expected goalnya itu 0,5 per pertandingan. Ini berarti Vlahovic ini sangat bagus ini konversi peluangnya. Pokoknya intinya kalau expected goalnya lebih rendah daripada jumlah actual goalnya, berarti dia sangat efektif di ini. Ya lebih efektif lah. Kalau ada yang ibaratnya kayak Lautaro dulu peluangnya banyak tapi golnya lebih sedikit, itu berarti ya ada yang perlu dipertanyakan, kenapa kok sering gagal ininya mengkonversi peluang menjadi gol. Itu bro. Striker Serbia ini telah menunjukkan dirinya sangat percaya diri dan sangat terkontrol dalam menghadapi tekanan di final third, di sepertiga akhir lapangan. Bisa melakukan tembakan walaupun mengalami situasi yang sulit dan terlihat berbahaya setelah melalui periode bad form atau performa yang buruk di awal-awal musim. Dibandingkan dengan Lautaro, Vlahovic menjalani peran yang lebih sedikit di build up. Ini udah aku bahas tadi, kalau Lautaro itu memang rajin banget membantu build up, yang rata-rata cuma punya 1,84 progressive pass per 90 menit. Dan dia juga lebih sedikit terlibat dalam pertahanan. Nah ini lebih ke poacher dia, kayak Icardi, lebih banyak nunggu di depan. Nah di derby d'Italia depan, Lautaro sangat mungkin memainkan peran utama di pertandingan di Giuseppe Meazza, mencoba untuk menginspirasi temannya, rekannya, dan memimpin lini depan menuju kemenangan. Vlahovic di sisi lain akan mencoba memaksimalkan peluang di saat yang tepat, menunggu untuk menghukum kesalahan Inter di lini pertahanan mereka. So perbandingan dari kedua ini ya menurutku saat ini Lautaro sekitar 1 level, bahkan mungkin 1,5 level di atasnya Vlahovic. Pertama, gol dia itu lebih banyak dibandingkan
Dusan Vlahovic dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, 19 gol dalam 19 pertandingan, sedangkan Vlahovic 12 gol dari 20 pertandingan. Itu yang pertama, udah jelas kan. Yang kedua, Lautaro itu sangat aktif di pertahanan. Jadi dia bukan cuma ngetem di depan aja, tapi berkali-kali mundur, bahkan tidak jarang dia mundur tuh sampai mendekati kotak penalti sendiri untuk melakukan pressing terhadap lawan. Kadang-kadang ibaratnya sering lupa diri kalau udah ngejar musuh itu, nggak sadar dia sampai ke belakang banget. Sedangkan Vlahovic di depan ngetem, ngopi, dia nunggu bola, itu pun golnya lebih sedikit dibandingkan Lautaro. So dari segi gol dia lebih sedikit, dari segi kontribusi dalam pertahanan dia lebih sedikit, kontribusi di build up atau membangun serangan juga lebih sedikit. Menurutku kalau kita melihat yang sudah secara dia hitungan di atas kertas, mestinya sih Inter bisa memenangkan pertandingan ini dengan ibaratnya sama-sama aktor utama Inter itu lebih sakti lah bilang. Lebih sakti, emangnya pendekar kayak dunia persilatan aja. Kemudian di sisi lain, selain faktor dua striker yang sepertinya akan menjadi sorotan ini, tentunya kembalinya dua pemain Inter, yaitu Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Kalau kawan perhatikan, sudah sejak kedatangan Fratesi ini, Barella lebih banyak lagi disuruh sprint, benar-benar selain dia build up serangan, dia juga benar-benar dimaksimalkan untuk merusak ritme permainan lawan ketika musuh menguasai bola. Ini yang aku bilang, aku tidak terlalu mempermasalahkan jumlah gol dan assist Barella yang menurun dibandingkan musim lalu, karena dia diberi peran yang lebih berbeda. Hampir selalu sekarang Barella itu selalu digantikan Fratesi, sehingga sama Inzaghi rela Bare, kamu nggak usah tahan-tahan, nggak usah perhitungan sama stamina, pokoknya hajar, pokoknya kamu harus lari sekuat mungkin, karena kamu sekitar menit 60-70 kamu akan saya ganti. Sehingga ya udah, apa kata Inzaghi, itu yang dilakukan oleh Barella, kesana lah dia, berlari ke sana kemari. Memang dalam beberapa pertandingan kita lihat Mkhitaryan mengcover lebih banyak area, ibaratnya jarak tempuh dia lebih panjang. Tapi kalau kita lihat sprintnya itu Barella nggak ada lawan, Pak. Mungkin yang ngalahin sprintnya Barella cuma pemain sayap aja, antara sayap kiri atau sayap kanan. Tapi kalau di tengah itu Barella yang paling banyak sprint. Nah sekarang dengan Barella kembali, kemudian Hakan juga kembali, lini tengah terkuat di Serie A. Mungkin yang harus diperhatikan adalah karakter Juventus yang kesalahan sedikit apapun bisa dimanfaatkan sama mereka, sehingga apalagi kalau tim yang sudah keasikan nyerang kadang-kadang mereka lupa. Nah ini bisa dihukum, apalagi direct footballnya Allegri itu kan nggak main-main. Mereka kalau udah dapat bola, anak buahnya disuruh adu lari. Mereka punya sprinter yang bagus, ada Cambiaso, ada Vlahovic. Selain Vlahovic kemudian ada lagi siapa namanya, McKennie juga bagus banget sprintnya. Kemudian Kostic juga di sayap kiri. Waduh, sprinter ulung itu. Selain mereka sangat kencang di sprint, Vlahovic ini juga sangat kuat di udara. Tapi kalau masalah bola udara sih aku tidak terlalu khawatir, karena back tengah kita itu tiga-tiganya semua back yang sangat kuat di udara. Yang paling lemah di antara tiga itu ya Bastoni doang. Tapi selemah-lemahnya Bastoni dengan tingginya yang segitu itu ya nggak mungkin bisa ditempeleng saat lompat-lompatan. Ibaratnya bisa lah at least mempersulit Vlahovic dalam menguasai bola udara gitu sih bro. Kalau menurutku, gimana kawan-kawan, setuju nggak bahwa nanti duel Juventus dan Inter itu adalah duelnya Lautaro lawan Vlahovic? Jangan lupa, kalau aku sih feelingku Sommer harus benar-benar memainkan peran penting, karena sekali dua kali pasti akan ada saja kejadian di mana lini pertahanan kita ditembus oleh Juventus. Di sana Sommer harus bisa jadi benteng pertahanan terakhir seperti lawan Fiorentina. Lakukanlah penyelamatan yang hebat. Gitu guys. Buat kawan-kawan, terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah nge-like, yang komen.
Thank you very much. Yang mau support silahkan supportnya bisa dengan subscribe paling gampang. Oh paling gampang ada dengan nonton aja itu sudah memberi support. Dan kalau ada juga berminat bisa tombol join ada di bawah, join sebagai member. Oke, ciao guys, terima kasih.